Silakan, Mbak. Terima kasih, Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam acara daring kita tentang Wanita Indonesia dengan pimpinan Mbak Ilya. Ternyata saya di Tampan SD, relawan wanita di India yang hari ini akan membuat acara dan mengapresiasikan kepada yang terhormat Bapak Edi Wadana selaku pimpinan dari Mbak Ilya. Jadi, kami Yudhistira dan Ibu serta Bapak selaku staf KJRI Mumbai, Ibu Yuliani Setiawati dan Ibu Budi tetap berdiri selaku pemateri. Lihat Musadim honored by the presence of Mrs. Sajani Santa, who has especially agreed to share knowledge with her regarding the current situation in India, particularly in relation to cancer, gender, and environment. Thank you, Mrs. Sajali, for your kind support serta Ibu dan Bapak, serta rekan semuanya yang saya hormati terjadi dan membantu bersama ini. Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan India semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya interaksi antar bangsa dan berbagai aspek kehidupan. Namun, di balik kisah lintas negara terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan kawin campur, baik dalam aspek budaya, psikologi, diskusi online mengenai perkawinan campuran Indonesia India memiliki peran yang sangat penting serta wadah mengajak pengalaman dan mencari solusi terhadap pembangunan. Baik, kira acara ini berlangsung lancar sebagaimana yang diharapkan. Kami kami menjiwai komunikasi dalam diskusi daring ini hanya melalui komunikasi tertulis yang tersedia melalui kolom chat. What is it? Hanya kepada untuk orang yang bertugas yang diperkenankan menggunakan mikrofon. Selain itu, ibu atau bapak dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan. Ya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama secara virtual dan menggunakan diskusi ala Ibu dan bapak serta teman-teman yang ingin bertanya dapat menuliskan di kolom chat beserta nama dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Jika ingin menuliskan pertanyaan secara tertutup dan tidak ingin ketahui langsung, dengan menuliskan pertanyaan langsung bahwa admin menggunakan pelaku itu. Semoga acara ini dilakukan dan menambah wawasan diri kita semua. Baik untuk siap. Untuk lebih singkat waktu, mari kita mulai acara hari ini. Baik, kita mulai diskusi kita. Mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus penanda diskusi dari Konsul Jenderal RI Mumbai di India. Dan Bapak Budi Wadoyo dan Ibu Bapak. Maaf, Mbak Dianita, suaranya agak terputus-putus ini tadi. Baik, Bapak. Untuk mengalami diskusi hari ini, mari kita dengarkan sambutan sekaligus pengantar diskusi dari Konsul Jenderal RI di Mumbai kepada Bapak Budi Wadoyo. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Uh, First of all, I would like to apologize, especially to Ms. Sanchali Sarkar, that I would like to give my remarks in Bahasa because I look at the majority of the participants of our discussion today is mostly Indonesians. Oke, yang saya hormati para narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengalaman, kemudian juga tentunya peserta diskusi online yang hadir pada pagi hari ini, khususnya yang berada di India, dan tentunya kepada kami KJRI Mumbai, berterima kasih pada Wanita Indonesia yang telah memfasilitasi acara ini. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi pada Wanita Indonesia yang telah menyelenggarakan diskusi yang
kami menilai ini sangat relevan karena pernikahan campur antara warga negara Indonesia dan India makin banyak terjadi dan tentunya hal ini menjadi bagian dari dinamika globalisasi serta hubungan baik antara masyarakat kedua negara. Namun kita juga memahami bahwa pernikahan antar bangsa memiliki tantangan tersendiri, baik dari aspek budaya, hukum, maupun psikologis. Oleh karena itu, tentunya diskusi pada pagi hari ini menjadi sangat penting, terutama untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pasangan dan calon pasangan pernikahan antar bangsa, agar dapat membangun keluarga yang harmonis dan kuat. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah pemahaman tentang perbedaan budaya. Kita tahu Indonesia dan India memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dan walaupun memang banyak sekali terjadi kesamaan, tapi tentu ada beberapa perbedaan-perbedaan di budaya. Dan tentunya perbedaan ini harus disikapi dengan saling menghormati dan mencari titik temu dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian aspek kedua adalah aspek hukum yang harus diperhatikan. Tentunya kita semua tahu bahwa setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait perkawinan antar bangsa atau pernikahan campur. Memahami aturan ataupun regulasi di kedua negara ini tentu akan membantu pasangan menghindari masalah hukum yang mungkin dapat terjadi di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah resiliensi dalam hubungan. Kita tahu bahwa sering terjadi juga ada tekanan dari keluarga, lingkungan, atau bahkan jarak geografis yang seringkali menjadi tantangan dalam pernikahan antar bangsa ini. Oleh karena itu, membangun komunikasi yang baik dan memiliki dukungan sosial, baik dari lingkup terdekat keluarga maupun dari lingkup sosial pertemanan, itu sangatlah penting. Kemudian yang keempat adalah kesadaran terhadap risiko online dating scams. Ini tentunya perlu kita sosialisasikan. Karena di era digital ini, banyak hubungan yang berawal dari dunia maya. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang bisa saja terjadi dalam relasi online atau relasi daring. Para peserta diskusi pada pagi hari ini, kami dari KJRI Mumbai tentunya berharap bahwa diskusi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Semoga komunitas pasangan antar bangsa antara warga negara Indonesia dan warga negara India ini akan semakin solid, saling mendukung, dan tentunya dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan kedua negara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi online ini saya buka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kita atas semangat. Sebelum kita lanjut, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Jika rekan peneliti dan wanita yang bertugas dimohon bantuannya. Semua peserta bisa menyalakan kameranya. Saya hitung ya, 1. Ibu dan Bapak mohon izin buka kamera. Oke, belum semua. Itu jelas apa kan? Kan gini Pak, Oke, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Satu lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik, silakan Mbak Dianita, bisa dimulai. Masih mute Mbak, sorry. Baik. Terima kasih Mbak Ana.
Dan sekarang kita memasuki sesi pertama terkait dengan kepastian yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu dan teman-teman yang tinggal di wilayah kerja KJRI Mumbai ini. Telah hadir bersama kita Ibu Desi Hani Yudhistira dari KJRI Mumbai yang akan menjelaskan tentang kepastian yang berlaku di KJRI Mumbai ini. Kepada Ibu Desi, silakan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dian. Ya, mohon izin suara saya terdengar jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan di kita semua. Yang terhormat Bapak Konjen RI Mumbai, yang kami hormati para narasumber pagi hari ini, Bapak dan Ibu peserta Zoom. Tadi lagi kami mengucapkan selamat bergabung di acara ini. Saya mohon izin akan membawakan paparan singkat saya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pagi hari ini paparan yang akan disampaikan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia dalam perkawinan campuran. Tadi tinjau dari hukum terhadap perkawinan campuran itu sendiri. Baik, latar belakang daripada perkawinan campuran ini seperti yang diketahui bahwa perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Mas Mohon Ahyar, maaf Ibu, bisa dibuat dalam slideshow, ada di sini. sebentar. Ya. Mas Ahyar, sorry, bisa di sebentar, nanti rekan saya akan. Mas Ahyar bisa dibikin dalam slideshow? Bentar ya Bu ya, mohon maaf. Halo Mas Ahyar, bisa dibikin dalam slideshow? Apa sudah terlihat Belum slideshow-nya? Pak. Belum Mas. Ya. Belum. Ini saya sudah screen sharing ini. Betul Pak, Bapak sudah, tetapi belum ditampilkan slide-nya ya untuk presentasi. Oh, Punten Bapak yang gambarnya mangkok ini kayaknya deh, coba. Oke. Sudah terlihat? Sudah, atau lanjut aja ya Bu Desi. Oh iya, siap. Ya. Lanjut aja. Maaf. Baik, latar belakang daripada perkawinan campuran ini adalah akibatnya semakin globalisasi, bahwa mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mengalami perkawinan campuran juga tahu latar belakang dari perkawinan campuran ini dikarenakan juga alasan ekonomi, memperbaiki keturunan, ataupun ada hal-hal lain yang menyebabkan adanya perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini pun tidak hanya di India, tetapi saya percaya bahwa hampir seluruh dunia ada perkawinan campuran yang terjadi, baik itu juga warga Indonesia ataupun warga negara lainnya. Nah, namun, di balik dari perkawinan campuran ini, ada juga tersimpan berbagai macam kasus dan konflik, terutama di sini adalah kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Karena saat ini kita berada di wilayah kerja India, berarti yang kita bahas adalah perempuan Indonesia yang menikah dengan pria India. Dan seperti sebagai informasi Bapak dan Ibu, bahwa di wilayah kerja KJRI Mumbai, warga negara Indonesia yang banyak ada di wilayah kerja ini adalah para ibu-ibu, khususnya perempuan Indonesia yang menikah dengan pria India. Berikutnya adalah beberapa kasus yang ditemukan di wilayah kerja KJRI Mumbai. Kami mencatat bahwa kasus-kasus yang sering kami terima aduan adalah domestic violence, kemudian tindakan penelantaran. Ini tindakan penelantaran ini baik dari segi emosional, kemudian finansial, kemudian hukum dan dokumen,
sosial, budaya, fisik maupun proses perceraian, serta hak asuh anak. Adapun langkah yang KJRI Mumbai ambil adalah kami menerima aduan, kemudian memberikan konsultasi, dan juga kami tetap melayani pelayanan kekonsuleran kepada warga negara Indonesia terkait hal-hal yang dibutuhkan. Dan juga kami tetap memberikan bantuan, memfasilitasi pendampingan terkait masalah hukum ataupun sampai kasus pemulangan. Namun perlu dicatat Bapak Ibu sekalian bahwa pendampingan dari KJRI maupun KBRI menurut Permenlu nomor 5 tahun 2018 dan juga Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, KJRI maupun KBRI tidak mengambil alih tanggung jawab warga Indonesia yang sedang terkena pidana ataupun kasus perdata. Berikutnya, beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam perkawinan campuran, seperti yang tadi sudah juga disampaikan Pak Konjen, bahwa perbedaan budaya dan nilai gender, kemudian ketidaktahuan hukum oleh WNI sebelum menikah di luar negeri, adanya juga ketimpangan ekonomi dan sosial, serta kurangnya perlindungan hukum di negara asing bagi warga Indonesia. Berikutnya, adalah perlakuan hukum terhadap perkawinan campuran. Seperti Bapak dan Ibu ketahui, di Indonesia perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ya, layanan administrasi kependudukan ini sudah bisa dilaksanakan juga di luar negeri. Di Bapak Ibu yang menikah di luar negeri boleh mendaftarkan perkawinannya melalui layanan Adminduk dan kami di KJRI pun melayani hal ini. Nah, selain itu, perkawinan wajib dicatat di KUA dan juga di catatan sipil. Apabila terjadi di luar negeri dan perlindungan terhadap WNI, bila terjadi KDRT, warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dan juga dalam hal ini warga Indonesia dapat melapor ke KJRI ataupun KBRI untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga pemulangan ke Indonesia. Adapun rekomendasi dalam melindungi wanita Indonesia yang menikah dengan WNA adalah yang ini next adalah peningkatan edukasi bagi WNI sebelum menikah dengan WNA dan juga dari sisi pemerintah adalah kerjasama bilateral antara Indonesia dan India dalam hal ini adalah perlindungan perempuan dan penguatan dari peran KBRI maupun KJRI dalam penanganan kasus KDRT lintas negara serta pemberian layanan hukum gratis terhadap warga Indonesia yang berada di luar negeri. Kesimpulan dan kesiapan hukum yang perlu kita warga Indonesia perlu sadari adalah perkawinan campuran ini membutuhkan kesiapan hukum dan mental. Kemudian dalam hal ini negara tetap hadir untuk melindungi warga Indonesia, terutama perempuan dari kekerasan domestik lintas negara, serta adanya pemberian edukasi dan pencegahan efektif daripada penanganan pasca kejadian. Berikutnya, ya ini Bapak dan Ibu ini sebagai tambahan informasi, mengingat situasi keamanan di India saat ini, kami mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja Mumbai khususnya untuk terus waspada, meningkatkan kewaspadaan, kemudian mengikuti semua perkembangan situasi melalui media yang ada, menghindari bepergian ke wilayah-wilayah yang rawan keamanan, dan apabila Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan, silakan menghubungi hotline dari KBRI maupun KJRI yang sudah tertera di lembaran himbauan ini. Dan saya mengingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu yang belum melakukan proses melapor diri, silakan lapor diri Bapak dan Ibu melalui website peduliwni.kemlu.go.id. Demikian paparan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi kita
kita semua, kami dari KJRI mengharapkan dengan adanya diskusi daring perkawinan campuran hari ini dapat memberikan insight bagi KJRI atau juga menjadi masukan buat kami menjadi catatan buat KJRI dalam meningkatkan pelayanan bagi warga negara Indonesia di wilayah kerja KJRI. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Desi atas informasinya yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Baik, selanjutnya kita akan masuki sesi pemaparan para pemateri. Pemateri pertama yang akan berbicara tentang bagaimana pengalaman dan praktik dalam perkawinan campuran Indonesia ini ya. Telah hadir bersama kita Ibu Yuliani Setiawati, perwakilan komunitas Muslim Indonesia Dunia, yang akan berbagi pengalaman beliau dalam perkawinan campuran Indonesia dan India. Kepada Ibu Yuliani, silakan disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebentar saya akan berusaha mencoba share ini saya ya, slide saya. Apakah sudah terlihat? Bisa, Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Ruanita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing pengalaman menikah dengan pria India. Perkenalkan, nama saya dengan Yulian Setiawani atau biasa dipanggil dengan Uli, menikah tahun 2015. Saat ini saya tinggal di Jodhpur, Rajasthan. Pertama kali saya kenal dengan suami saya itu di media sosial. Kebetulan sahabat saya adalah teman baik dari suami saya. Begitu saya berkenalan dengan suami saya. Dan setelah 1 tahun menikah, berkenalan, kita memutuskan untuk menikah. Selanjutnya, tentunya dalam pernikahan ini banyak sekali tantangan dan adaptasi yang harus saya lakukan, apalagi setelah saya pindah ke India. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang saya juga mendapatkan sharing dari teman-teman yang sesama pelaku menikah dengan pria India. Yaitu tantangan pertama adalah ego. Di sini sangat penting ya, kita itu mengecilkan ego ketika kita menikah dengan pria India, baik ego kita maupun ego dari suami. Karena biasanya kita itu terbiasa di Indonesia itu sangat mandiri, artinya semua bisa kita lakukan sendiri, tapi di India kita itu dipaksa untuk bergantung kepada suami. Itu yang satu, dan segala sesuatu itu harus melalui diskusi dengan keluarga besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agama. Agama, walaupun kita menikah dengan satu agama, bukan berarti tidak memiliki perbedaan. Ada saja ritual-ritual yang berbeda yang membuat kita itu mendiskusikan bagaimana caranya kita menyelaraskan tersebut. Oke, saya ambil contoh, salah satunya adalah di Indonesia itu perempuan itu terbiasa pergi ke masjid, sedangkan di wilayah tempat saya tinggal wanita itu tidak pergi ke masjid. Jadi ketika Idul Fitri saya itu tidak pergi untuk sholat Id ke masjid. Nah, di situ saya meminta suami agar saya bisa untuk melakukan sholat Id di masjid bersama. Akhirnya beliau mencari masjid yang menerima perempuan untuk sholat Id bersama. Itu salah satunya perbedaan agama yang kita sama-sama satu agama, apalagi kalau beda agama. Jadi perlu didiskusikan kepada pasangan
ritual-ritual agama apa saja yang biasa kita lakukan dan ritual-ritual apa saja agama yang harus diikuti. Yang ketiga adalah budaya. Sudah pasti kita memiliki perbedaan budaya yang sangat besar. Apalagi kita bisa bilang bahwa orang India itu kekeluargaannya tuh sangat kental sekali ya. Saya ambil contoh, salah satu contohnya adalah budaya mereka yaitu joint family. Joint family itu memang ada sepertinya di Indonesia, bahwa dalam satu keluarga itu ada keluarga orang tua, ada keluarga kakak, ada keluarga adik. Tapi di India itu lebih luas lagi. Keluarga yang ada di sana itu kemungkinan ada keluarga paman. Nah, di sana itu joint family ini juga mengatur masalah keuangan, sehingga keuangan ini tuh menjadi tanggung jawab bersama. Jadi ada satu orang yang mengatur keuangan di keluarga tersebut, katakanlah ibu. Jadi siapapun yang memiliki penghasilan akan menyetorkan uang mereka ke ibu, dan nanti ibu akan mengatur pengeluarannya untuk seluruh keluarga, baik untuk listrik, makanan, ataupun membeli baju. Jadi banyak keluarga yang misalnya istrinya mau membeli baju, itu harus persetujuan dari ibunya, apakah bisa atau tidak. Apakah boleh atau tidak. Bahkan untuk membeli misalnya kepentingan, misalnya, saya pengen beli AC, itu juga harus didiskusikan ke keluarga besar, apakah setuju atau tidak. Jadi pengaturan itu tuh terpusat oleh satu orang. Jadi keputusan itu tidak bisa diambil oleh suami sendiri atau oleh diri sendiri. Yang ketiga adalah masalah sosial. Masalah sosial ini yang paling sering terjadi, yaitu hubungan antara mertua dan menantu. Dan yang kebanyakan yang terjadi itu adalah suami itu sangat patuh kepada mertua, kepada ibunya, sehingga membuat istri itu banyak merasa hopeless ya, putus asa. Putus asa ketika dia mengadukan sesuatu, kebanyakan suami itu berpihak kepada orang tua daripada kepada istri. Inilah yang sering terjadi di antara kita, di antara para pelaku kawin campur ini. Si suami ini tidak berpihak kepada istri, dia lebih memihak kepada keluarganya, baik itu ibunya ataupun ke saudara-saudaranya, sehingga si istri ini merasa sendiri. Ini yang banyak terjadi, yang akhirnya perkawinan menjadi renggang. Yang keempat, masalah makanan. Ini kalau mungkin sesama muslim ini tidak akan menjadi problem ya. Makanan itu bukan hanya masalah kari, tapi masalah vegetarian atau non-vegetarian. Kalau dia sesama muslim, mungkin ini bukan hal yang sesuatu yang isu yang besar. Tapi ketika kita menikah secara beda agama atau interfaith, makanan ini menjadi problem. Karena kebanyakan dari keluarga Hindu itu mereka adalah penganut vegetarian. Ya, alhamdulillah kalau misalnya keluarga vegetarian ini adalah mereka membolehkan memakan telur. Tapi ada keluarga yang tidak memakan telur. Dan ini harus dibicarakan dari awal. Apakah boleh kita makan telur atau non-veg ke dalam rumah itu? Dan bahkan kita bisa bertanya, apakah ada dapur yang khusus untuk memasak non-veg? Karena kebanyakan rumah-rumah di India yang Hindu itu mereka hanya memiliki satu dapur, di mana dapur itu adalah dapur memasak untuk vegetarian. Selanjutnya adalah iklim. Mungkin untuk masyarakat yang teman-teman yang tinggal di South India, mereka tidak terlalu mengalami banyak perubahan iklim ya, karena mereka hanya memiliki iklim musim hujan, musim panas sepanjang tahun. Sedangkan di utara kita ada iklim yang namanya iklim musim dingin, di mana itu sangat bertolak belakang dengan musim panasnya yang boleh dibilang sangat ekstrim.
Selanjutnya adalah iklim. Dokumen. Nah, dokumen ini sangat penting sekali karena ternyata saya dulu berpikiran bahwa dokumen ini hanya menikah sudah selesai dan visa. Ternyata enggak. Banyak sekali dokumen-dokumen yang harus disiapkan Maaf Ibu, dan ya, sebagai pengingat, waktu mm, presentasi tinggal 5 menit lagi. Terima baik. kasih. Mohon maaf. Baik. Dokumen ini sangat penting sekali dan ini perlu sekali didiskusikan karena bukan hanya cuma sekedar paper tapi juga menyiapkan waktu dan uang. Selanjutnya adalah adaptasi. Bagaimana caranya kita beradaptasi? Yang pertama ya harus berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Kita harus merasa menerima dulu bahwa oke, saya menikah dengan India dan apa yang harus bisa saya lakukan itu acceptance dari diri sendiri. Yang kedua adalah dukungan dari pasangan. Dukungan dari pasangan ini sangat penting sekali dalam menjalankan pernikahan ini. Tanpa pasangan yang mendukung kita, udah dipastikan perkawinan tidak akan berjalan dengan baik. Komunikasi. Komunikasi ini harus terjadi baik ya, baik dengan suami ke orang tua, karena komunikasi ini tanpa komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Dan selanjutnya adalah bergabung dengan komunitas, karena kita harus bisa mencari solusi apa yang terjadi di kehidupan kita. Mungkin ada dari beberapa teman yang memiliki hal yang sama yang dapat memberikan saran, terutama masalah dokumen. Selanjutnya adalah tips dan saran. Tips dan saran sebelum menikah. Cek latar belakang calon. Ini sangat penting sekali karena terutama bagaimana posisi dia, posisi suami. Apakah posisi suami itu adalah, we can say that the mother favorite son, kayak gitu ya. Di mana dia itu apa kata ibunya iya, apa kata ibunya iya. Sebaiknya kalau kita dapat pasangan yang seperti itu sebaiknya tidak. Kenapa? Karena itu akan menyusahkan kita ke depannya nanti. Kedua adalah cek agama, terutama yang jika menikah interfaith. Ini sangat penting karena menyangkut ya tadi seperti makanan dan ritual-ritual apa saja yang perlu kita ikutin. Yang ketiga, berkenalan dengan keluarga inti. Kalau kita memang sudah yakin kita ingin menikah dengan laki-laki tersebut, kita harus bisa berkenalan dengan keluarga inti. Karena dari situ kita mengetahui bahwa apakah orang tuanya setuju, apa keluarganya setuju atau tidak. Karena tanpa ada dukungan dengan keluarga, pernikahan juga menjadi tidak dengan berjalan dengan baik. Yang empat, gali informasi mengenai pengaturan keuangan dalam keluarga. Ini penting. Karena kalau misalnya keuangan itu semua berada di pihak satu orang tadi yang misalnya orang yang mengatur keuangan, artinya kita tidak memiliki kebebasan untuk memiliki uang dengan membelanjakan uang kita dengan baik. Yang selanjutnya adalah cari tahu kebiasaan keseharian dalam keluarga, makanan, tempat tinggal. Tempat tinggal ini juga kita harus tahu. Tempat tinggal kita kalau joint family itu apakah kita memiliki dapur tersendiri ataukah hanya satu kamar dan gabung rame-rame, dapurnya menjadi sentral. Yang selanjutnya adalah pelajari tentang adat dan kebiasaannya. Ini juga penting. Selanjutnya belajar sedikit bahasa India sehari-hari. Ya, walaupun kita tidak fasih, tapi minimal kita tahu sedikit-sedikit bahasa India. Kenapa? Karena takutnya apa yang kita sampaikan ke suami untuk disampaikan ke orang tua itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah siapkan prenup wedding yang disahkan oleh notaris. Ini adalah perjanjian antara kita dengan suami, apa saja yang kita inginkan sebelum terjadi, dan termasuk masalah properti di Indonesia ini rasanya akan menjadi masalah jika tidak diatur dalam prenup wedding. Selanjutnya adalah Sorry for interrupt, Ibu. ini adalah Waktu Ibu salah habis. satu contoh. Waktu Ibu habis mungkin bisa dipercepat Oke. ya. Sorry for interrupt. Baik.
Ya udah, berarti saya akan langsung tutup di kesimpulan aja kali ya. Kesimpulannya adalah menikah dengan pria India tidak hanya cukup bermodalkan cinta, enak dipandang mata, janji-janji manis, tapi juga mempersiapkan mental, kesabaran, penerimaan segala risiko yang mungkin akan terjadi, serta carilah laki-laki yang bertanggung jawab, serta berdiri sendiri di samping kita di saat kita terjadi masalah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Nurani atas pengumuman yang sangat bermanfaat bagi semua yang sangat inspiratif. Selanjutnya, materi selanjutnya akan diisi oleh Ibu Sanjay Saka. Now we honor to hear the presentation from Ms. Sanjay Saka, Investor from India with expertise in minor studies and PhD student journey. Pursuing my study in Germany. She will share insight in culture, informative, and the common context of India. Mrs. Sajal, the floor is yours. Thank you, February. You need help? I can help you. Is it Can you, okay, Sanchali? is it Sanchali, are you okay? Saya pikir langsung ke Mbak Anggi dulu sambil menunggu Sanchali mungkin ya. Baik. Sesi berikutnya kita akan mendengarkan materi dari Ibu Andi di tablet ini. Sisi PhD di Union Institute of Technology, Jodhpur, India. Ibu Andi bisa memberikan pendidikan intelektual dalam dunia jadi dan belajar yang nasional. Kepada Ibu Andi dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Dianita. Pertama-tama, apakah presentasi saya sudah terlihat? Yes. Sudah. Ya, Oke. terima kasih. Yang terhormat Bapak Konjen, Bapak Edi Wardoyo, dan yang terhormat juga Ibu Desi. Terima kasih bagi Ruanita yang sudah memberikan saya waktu untuk mencoba menjelaskan eh, tentang scammer di dating online. Ini judul presentasi saya. Ketika cinta bertemu teknologi, lindungi diri dari scammer. Jadi, pertama-tama perkenalkan, nama saya Anggi Eka Pratiwi. Saya mahasiswa doktoral di program ilmu komputer dan teknik di Indian Institute of Technology Jodhpur. Dan saat ini saya tergabung di research project di rumpun ilmu penyebaran informasi hoax pada sosial media, khususnya di sosial media. Nah, tadi setelah kita mendengarkan cerita dari Ibu Yulian Setiawani dan pengarahan dari Ibu Desi, nah pasti di sini ibu-ibu tahu kan apa itu dating online atau yang biasa eh, untuk mencari pasangan melalui digital atau melalui device. Dating online di sini yaitu bagaimana cara mencari pasangan atau teman melalui internet yang biasanya melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Bisa seperti Tinder, Bumble, Tantan, OkCupid, Indian Cupid, dan lain sebagainya itu banyak sekali dating online yang bertebaran. Itu bentuknya aplikasi, entah itu di mobile maupun di website. Kalau di website biasanya itu seperti situs matrimoni. Situs matrimoni di India juga kan kalau
Bapak Ibu di sini pernah dengar, itu banyak sekali digunakan karena memang di India ini marriage-nya by arranged marriage dan rata-rata kalau mereka tidak dapat dari community-nya, mereka menggunakan situs matrimoni ini. Dia bentuknya website, memang website ini dirancang secara khusus untuk membantu orang mencari pasangan hidup yang serius untuk menikah. Makanya di sana bedanya dengan dating online, kalau di dating online itu mereka cuman sekilas aja profilnya dan foto-foto serta biodata singkat. Kalau di situs matrimoni itu biasanya lebih kompleks, lebih komplit dan seperti CV begitu bentuknya. Nah, sekarang kalau kita sudah mengenal apa itu dating online apps dan apa itu situs matrimoni, apa sih sebenarnya scammer dan siapa sih sebenarnya scammer di dating online itu? Kenapa itu terjadi? Kenapa dilakukan gitu? Scammer atau yang biasanya orang yang berpura-pura mencari cinta, tapi sebenarnya ingin menipu. Jadi mereka itu si scam atau penipu di dunia digital. Targetnya apa? Targetnya di sini satu uang, yang kedua data pribadi, terus yang ketiga itu foto atau video sensitif. Kenapa uang? Kalau uang jelas ya, karena untuk mereka memang butuh uang untuk mungkin kehidupan scammer itu sendiri. Tapi kalau data pribadi ini ibu ibu bapak harus ingat itu sangat penting sekali. Misal data pribadi, informasi tentang nomor handphone kita, terus alamat kita. Nah, itu biasanya diperjualbelikan di online. Bisa biasanya kalau di Indonesia sering data-data KTP atau data-data alamat digunakan untuk pinjol dan lain sebagainya. Dan foto atau video sensitif. Nah, ini biasanya juga sama. Selain untuk diperjualbelikan di situs-situs yang berbau pornografi, juga untuk sebagai alat pengancaman nantinya data atau video sensitif kita. Nah, biasanya pelaku scammer itu mereka sering menggunakan identitas palsu, entah itu foto palsu, alamat palsu, nama palsu, dan lain sebagainya, dan semuanya itu fake atau palsu. Si scammer itu biasanya gunakannya seperti itu. Nah, ciri-ciri umum scammer sendiri itu seperti apa sih di dating online atau di situs-situs matrimoni itu? Biasanya kalau situs aplikasi dating online atau matrimoni itu mereka kan ada kolom chat atau kolom pesan. Nah, mereka itu yang pertama biasanya ciri-cirinya itu terlalu cepat menyatakan cinta. Itu yang sering saya dengar dari teman-teman yang sering curhat tentang situs situs yang menggunakan aplikasi ini untuk mencari pasangan ya seperti itu. Terus biasanya mereka juga menghindari video call atau pertemuan. Mereka biasanya tuh nggak mau diajak video callan tuh nggak mau. Maupun biasanya mereka sekarang Bapak Ibu hati-hati ada aplikasi yang bisa melihatkan video orang lain. Jadi nggak video kita sendiri. Mereka biasanya pakai video bayangan. Nah itu juga harus diketahui sekarang teknologi sudah secanggih itu gitu. Terus yang ketiga tuh sering minta uang atau bantuan keuangan atau sering minta hadiah lah baru pertama kenal tapi beliaunya sering minta minta uang atau minta hadiah gitu untuk dikirimkan. Terus yang keempat profilnya itu terlalu sempurna. Fotonya bagus, terus ganteng atau cantik, terus rumahnya yang kelihatan orang kaya, terus pekerjaannya bagus, itu semuanya perfect lah untuk seorang yang mencari pasangan. Nah, itu ibu-ibu atau bapak-bapak biasanya kan langsung suka tuh melihat dari pertama dari aplikasi, wah ini cantik nih, wah ini kaya nih, wah ini nih. Nah, itu hati-hati Kak dengan profil yang terlalu sempurna bisa jadi itu scammer. Dan ketika sudah kenal, mereka sering menceritakan hidupnya tragis atau menyentuh sehingga kita menaruh rasa empati gitu kepada eh, beliau-beliau ini. Nah, itu biasanya kita ditarget oleh spammer. Yang terus selanjutnya selain itu bahasa dan bicaranya itu aneh. Biasanya tuh orangnya tuh ngomongnya aneh, tidak sesuai apa yang dia bicarakan dan tidak konsisten. Itu pasti mereka pertamanya bilang rumahnya di A, kemungkinan dia nge-scam banyak orang dan lupa ngomongin ke kita rumahnya apa terpleset, terus rumahnya bilangnya beda lagi, bilangnya kemarin kerjanya apa, terus tiba-tiba lupa lagi dan ngomong lain lagi. Nah, itu biasanya pembicaraannya tidak konsisten. Itu ciri-ciri scammer yang umum yang biasanya dilakukan oleh oleh para scammer itu biasanya seperti itu. Nah, tips
di sini saya mau memberikan tips bagaimana cara mencegah ketika udah ini nih ketemu dengan si scammer ini. Hati-hati, yang pertama tadi kan sudah tahu ciri-cirinya, terus yang kedua jangan kirim uang. Yang pertama itu jangan jangan mengirimkan uang ke siapapun yang belum pernah Bapak Ibu temuin secara langsung. Walaupun kita udah kenal lama, tapi itu harap waspada. Kita kan belum pernah ketemu nih, tiba-tiba mau ngasihkan ke uang. Nah, saya punya satu experience yang itu sudah terjadi oleh mbak-mbak di Indonesia pernah mengirimkan uang ke pria India yang dia kasih janji untuk menikah dan lain sebagainya, dan mbaknya ini belum pernah ketemu secara langsung, dan itu jumlahnya nggak kecil, jumlahnya sangat besar, dan itu penipuan ternyata nggak seperti apa yang dia bayangkan, sampai dikejar ke India dan itu tidak berhasil untuk mendapatkan uangnya kembali. Itu sangat berhati-hati sekali kalau mereka minta kirim uang, apalagi tadi seperti yang saya, mereka menjual cerita gitu. Terus jangan bagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, terus kartu KTP, apalagi kartu KTP di-scan, dikirim. Nah, itu sangat berbahaya sekali karena itu kan nomor unik identitas kita di Indonesia gitu. Jadi ketika di-scan itu udah dikirim dan udah dipublish, nah, apalagi udah tersebar di sosial media, itu menjadi concern banget. Bisa jadi itu dipakai untuk hal-hal yang negatif ataupun data bank. Nah, itu bisa jadi sekarang orang-orang yang menggunakan data-data bank kita itu digunakan untuk menyimpan uang atau hasil uang-uang yang dapat dari mereka tuh dikirimkan ke kita, dan yang dilaporkan data kita yang kena dan kita yang akan terciduk. Dan biasanya mereka gunakan ini untuk mendeteksinya, gunakan reverse image image search. Apa itu reverse image search? Kan tadi yang pertama ciri-cirinya yang sudah saya bilang adalah mereka profilnya terlalu perfect. Jadi biasanya profil-profil yang terlalu perfect mereka menggunakan profil orang lain atau biasanya menggunakan influencer, artis yang mungkin kita nggak kenal, entah itu artis India, artis Barat, atau artis Indonesia. Nah, itu sebaiknya di-recheck kembali. Foto itu di screenshot, dimasukkan ke Google itu search image. Setelah dilakukan di search image, itu akan keluar foto-foto yang mana sih yang sama. Nah, kalau ada yang sama fotonya, berarti dia menggunakan profil palsu atau menggunakan aplikasi yang biasa digunakan TinEye. Nah, di TinEye ini mereka punya bank data foto influencer atau orang-orang terkenal yang biasanya untuk digunakan untuk nge-scam memang. Nah, itu nanti bisa dicek di situ, dimasukkan fotonya, dicek dulu apakah orang ini benar atau enggak. Biasanya kalau nol percentage di TinEye ini atau di image, atau memang kalau di image search kan mereka akan ngelihatin biodata aslinya. Oh, orang ini ternyata ini. Nah, itu bisa dicocokkan profilnya dengan dating apps dengan data yang ada di dating apps. Terus waspada saat mereka meminta bantuan finansial, itu benar-benar Bapak Ibu harus waspada apakah mereka memintanya itu secara benar, maksudnya benar-benar untuk kebutuhan mereka atau memang em, untuk nge-scam kita. Biasanya memang mereka mintanya sedikit, oh ini saya kehilangan uang atau dan lain sebagainya. Mereka membuat cerita sedih untuk kita berempati dan akhirnya ngasih uang. Itu hati-hati sekali kalau kita belum belum baru kenal tiba-tiba dia minta uang. Wah, ini bahaya nih. Eh, harus diwaspadai. Terus Mohon maaf Ibu Anggi, waktu Ibu tinggal 3 menit lagi. Terima siap. kasih. Lapor dan blokir jika ada yang mencurigakan. Biasanya kalau menggunakan aplikasi dating app yang aman, itu ada namanya lapor to spam atau dilaporkan gitu. Atau aplikasi-aplikasi yang memang dia memiliki fitur itu, gunakan yang itu sebaiknya. Jangan menggunakan yang aplikasi yang eh, banyak, yang free, yang bebas dan tidak ada situs untuk memblokir atau melaporkan orang orang yang scammer itu tersebut. Nah, ini adalah tanda-tanda yang eh, biasanya kita sedang diincar nih. Biasanya chatnya itu terasa seperti template. Maksudnya template di sini yaitu chatnya itu aja gitu.
Jadi yang dilakukan berulang kali dan itu bisa ditemuin ketika kita em, ada berkomunikasi dengan orang lain. Dan itu tuh sama gitu seperti itu. Terus selalu ada alasan untuk tidak video call. Terus punya tadi yang sudah saya jelaskan punya kisah hidup tragis dan menyentuh dan terlalu cepat membicarakan hal-hal yang seperti menikah atau hubungan jangka panjang. Nah, itu jika terlalu cepat itu pasti tidak wajar. Nah, ini juga langkah yang kalau Bapak Ibu sudah terlanjur nih kejebak kena scam, bagaimana cara mengatasinya? Jangan kirim uang lagi. Kalau kita sudah tahu kalau kita sudah di scam, udah banyak uang yang kita kirimkan, nggak usah dikirimkan lagi. Terus simpan bukti percakapan Bapak Ibu yang nantinya bisa kita laporkan di screenshot semuanya, jangan sampai hilang dan itu nanti bisa dilaporkan. Terus blokir dan laporkan akun itu harus sekali diblok biar nanti orang lain tidak kenal lagi untuk scam. Terus laporkan ke pihak berwajib atau lembaga keamanan digital. Di keamanan digital India itu sudah canggih banget dengan nomor handphone dan paling enggak alamat atau Aadhaar card atau KTP-nya mereka itu bisa mendetek di mana rumah mereka dan siapa dia itu sebenarnya. Itu. Terus kesimpulan dari sini bisa saya tarik kesimpulan bahwa jangan mudah percaya. Satu, verifikasi terlebih dahulu, baru percaya. Jadi, diverifikasi akun yang tadi dengan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Terus, dengarkan intuisi Anda. Kalau terasa aneh, mungkin itu memang aneh gitu. Jadi, terus obrolin ke teman, saudara, dan lain sebagainya untuk memberikan pembuktian bahwa itu benar-benar nggak wajar gitu. Terus utamakan keselamatan digital dan emosional Anda sendiri. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Danita. Baik. Terima kasih banyak Ibu Ali atas materi yang sangat penting bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke Ibu Sanjali. Now we honor to hear the presentation from Mrs. Sanjali Bantu, Director of Environment Experts from Training Studies and PhD student currently pursuing her study in Germany. She will share insight on culture and gender equality in the current context of India. Mrs. Sanjali, the floor is yours. Thank you so much. Is Anna present? I think I'm having problem with sharing the slide. Or could you share the one I'd sent you? Is that possible? Ya, momen. Or I could try again. I'll try once more. I'm sorry about this. Okay, great. Thank you. I think this is yeah, perfect. Okay. So, first of all, good morning to the Honorable Consulate General of the Republic of Indonesia and everyone who's present today. I'm very thankful to Anna and her team at Ruanita for considering me for this event today. Those who have spoken before me, they are experts in the field. I'll just try to contribute the little I know. As you all know that right now in India and also in our neighboring country, we are in the middle of a very volatile situation, and I would have to be very cautious as to what I choose to say during this discussion. I will try to give a very brief outline regarding the topic of India-Indonesia marriages and how people adapt to cultures and the legalities that pertain to it. So we just celebrated Rabindranath Tagore's birth anniversary yesterday, and I'm sure you know that Tagore was very inspired by Indonesian art and culture, and he had visited Indonesia, specifically Java and Bali, in 1927, and this was part of his 4-month Southeast Asian tour.
And he had also, written quite, you know, I mean, in detail in his travelogue called Letters from Java. So there has always been a connection and a very, I mean, well before Rabindranath Tagore, of course, because India and Indonesia have shared a long history of cultural and commercial exchange. We could go on to the second slide. Thank you. Um, so in terms of commercial exchange, which spanned over almost 2 millennia. So this interaction led to the adoption of Indian epics like the Ramayana and Mahabharata, which continue to influence Indonesian art and folklore. So if you look at paintings of Indonesian artists and also in India, there has been a marriage of these two cultures in art as well. So post-independence, both nations championed political sovereignty. And of course, there was economic self-sufficiency and independent foreign policies. And these sort of solidified the relationship further. And as we all know that the two countries, India and Indonesia, have recently celebrated their 75th anniversary of diplomatic relations. So while there aren't large visible Indonesian communities in India compared to the other communities, there's a history of cultural and economic ties between the two countries, and that is particularly through migration and trade. And there are also Indonesian companies operating in India, primarily in sectors like agro-products, processed food, transportation, and other logistics. Now, the topic that I was told to talk on a bit is how there has been an increasing number of Indonesian and Indian marriages, and it's quite common. So a marriage between an Indian individual and an Indonesian individual has become quite common in our country. And if you look at ancient dynastic marriages between India and Indonesian royalty, these highlight a historical precedent for such unions fostering a cultural exchange like this. So it's not surprising to come across a marriage between an Indian and an Indonesian. So at present, such marriages can be solemnized according to Indian law, which basically requires a certificate of a single status issued by a competent court. And the marriage can take place under the Special Marriage Act of 1954. The next slide, please. I would like to draw your attention to this particular act, and I'm sure everyone here already knows about it, but just to briefly outline it. So this particular act, the Special Marriage Act 1954, it allows any two individuals, regardless of their nationality, to marry in India through a civil ceremony. And it provides a very secular framework for marriages between individuals of different religions without the need for any particular religious ceremony. It doesn't matter if you adhere to one particular religion or not. The Special Marriage Act actually would allow any individual of different religions without the need for any party to convert to the other's religion. Now, the Act for a Civil Marriage Ceremony, which is an alternative to religious ceremonies, it allows people to marry without considering their religion or caste. It somewhat promotes unity, equality, and individual rights, and it is in a way far more equal than many other religious, marital ceremonies, because it has that provision, it gives you that provision to get married to another individual without having to convert into another's religion. So
under the Special Marriage Act, an Indonesian individual does not need to convert to Hinduism to marry a Hindu in India. And the act allows, it allows interfaith marriages without that conversion. So an Indonesian or any foreigner, if they are to marry in India, there is a 30-day residency requirement, which means that either the bride or the groom has to be living in India for at least 30 days prior to applying to the local registrar to get married. Now, even though Indonesians have long been influenced by Indian culture, with examples seen in literature, dance, music, and even language, same goes for Indians. We've always been inspired and influenced by Indonesian culture as well. So an Indonesian individual married to an Indian and residing in India will have its own challenges. It will be a vibrant and a very complex experience for them. So there are a lot of factors that intersect, like there's the intersectional factor like gender, there's religion, there's language. If we talk about gender, the next slide, please, sorry. If you talk about gender, if it is an Indonesian woman who is getting married to an Indian man, she would be sort of expected to adhere to certain customs as Indian marriages, as patriarchy in Indian marriages is present in different shades among families. And having said that, there are certain expectations. There are women, or the daughter-in-law in this case, is expected to perform certain duties, which probably she is not legally obligated to, but societal expectation, cultural and conventional structure somehow, I won't say force, but there is an unwritten obligation that she would have to follow. And if you look at Indonesian women in this case, if she's the one who's getting married in India, and if it's the other way around where it's an Indonesian man, I think it won't be that difficult in terms of adhering to certain conventional structures when it comes to the gender dynamics in an Indian family. Again, saying or using the word Indian family, it probably is not fair, because we have different cultures all over the country. It's a very diverse country, as you know. There are different conventions, there are different traditions from east, west, north, south. So, but the one thing that unites all of these cultures or communities is that there is a patriarchy. Sorry for interruption, Shirley. Yeah, time is up. Please wrap up your Okay. presentation. Okay, I'll just wrap up in 1 second. So, and there is the factor of language. So if the Indonesian and Indian couple are not residing in a cosmopolitan area, language may pose as a problem. And I just want to add one thing, that is, because there is, as we know, there's a rising number of Islamophobic rhetoric that go on in our country, in India. Because a majority of the Indonesians follow Islamic religion, they might face Islamophobic hate, Islamophobic abuse, and even though it's there hasn't been any wide range of complaints regarding Indonesians facing Islamophobia, but there is that, unfortunately, there is that, fear that it might happen, and there might be prejudice and curiosity from the other side about a quote unquote foreigner who's getting married to an Indian. So
the somehow the responsibility is on the Indonesian to take care of, how to integrate into the Indian culture, even though I personally think that it's a two-way street, so integration should happen from both the sides. So, and to end, so integrating into Indian culture involves understanding the values and traditions, and uh, like I said, I believe that the same goes for the Indian spouse as well. So a marriage, be it intercultural or interfaith, is at the end about understanding each other and where they come from. So yes, so I'll end on that note. Thank you. Terima kasih sekali for your very informative presentation. Now we will do. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, saya akan membacakan pertanyaan yang termasuk ke meja panitia. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung ketik pertanyaan atau komentar di kolom. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Baik, pertanyaan pertama ditujukan kepada semua materi dari Pak Randy, mahasiswa PhD di Pertanyaan adalah, apa penyebab sebagian perempuan Indonesia mudah jatuh cinta dengan laki-laki ini? Dan bagaimana mengantisipasi tersebut? Sebab juga ada indikasi dalam pendaftar mahasiswa di India hanya bertujuan untuk berbicara dengan pacarnya orang India juga mengadministrasi beasiswa tersebut dan berkuliah di India. Terima kasih. Ada yang bisa jawab? Mbak Dianita, mungkin saya coba menjawab karena pertanyaan Mas Randy ini emang mungkin bisa ditanggapin sama Bu Desi atau Bapak Konjen. Jadi ini sudah, karena saya dulu pernah menjadi ketua PPI India, dan itu banyak alasan di antara teman-teman yang mau mendaftar di India hanya untuk kopi darat mereka dengan pacarnya yang berada di India. Dan itu mereka mungkin mereka sudah kenal sangat lama dan lain sebagainya. Ada yang berhasil, yang dari cerita teman-teman yang kita tahu ya, Mas Randy ya, ada yang berhasil kopi darat dan sampai di sini masih terus langgeng pacaran dengan pacarnya. Ada yang merasa tertipu, yang seperti saya jelaskan tadi, mereka hanya scam. Tapi mereka mau nggak mau harus melanjutkan kuliahnya karena mereka mendapatkan beasiswa di sini. Nah, itu saya juga bingung sebenarnya Mas Andi untuk jawabnya bagaimana em, mereka jatuh cintanya bagaimana kalau di online. Mungkin salah satu ciri yang tadi scammer mungkin dia bisa bikin cerita sedih atau mungkin memang dia orangnya terlihat baik di internet, selalu perhatian, ditelepon terus, mungkin seperti itu. Saya juga nggak tahu kenapa teman-teman Indonesia itu bisa sampai nekat daftar beasiswa hanya untuk kopi darat gitu. Nah, mungkin Ibu Yulian juga nanti bisa nambahin karena pengalaman dari itu ya, suami India, mungkin bagaimana orang India approaching ke Indonesian woman sampai akhirnya jadi sampai menikah. Itu, dan itu juga salah satu masalah dari kami untuk mencegah teman-teman kita ini ke sini, datang ke India ini hanya kopi darat dengan pacarnya. Wah, harusnya sebagai mahasiswa kita benar-benar datang ya untuk belajar. Masalah nanti dapat jodoh, berarti kan itu nanti nilai plusnya. Tapi kita udah tahu nih dia bukan scammer, yang dia udah datang di sini kenal langsung di Indianya sendiri dan udah bisa memastikan bahwa orang itu orang baik dan bukan scammer. Itu sih menurut saya, Mbak. Mungkin bisa ditambahin sama Bu Yulia atau Ibu Dini. Terima kasih sekali. Mbak Dian, Pak. Ya, Mbak Anggi memang benar ya kalau dari tadi jawabannya Mbak Anggi. Kami dari KJRI mungkin melihat kepada case yang biasanya kami terima ya,
Jujur saya juga sendiri belum menikah, apalagi menikah dengan orang India juga tidak. Jadi saya mungkin belum ada pengalaman atau cerita terkait dengan kenapa perempuan Indonesia itu senang menikah dengan pria India. Tapi mungkin kita kembali ke salah satu tadi informasi dari Miss Anjali terkait film-film India yang memang famous di Indonesia. Jadi mungkin lebih ke Shahrukh effect ya. Perempuan Indonesia suka dengan pria India mungkin karena ganteng atau apa seperti di film-film ya. Terpesonanya di situ mungkin. Eh, dan kebanyakan dari kasus yang kami terima itu juga seperti yang tadi kata Bang Anggi, kenalannya lewat media sosial. Tiba-tiba harus datang ke sini langsung menikah. Kemudian nanti sudah ada masalah baru melapor seperti itu. Nah, kalau dibilang kenapa, ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Gitu. Siapa ketemu di mana, apa. Jujur kami tidak bisa nge-track perkenalannya seperti apa, lewat apa, enggak. Kita sama sekali nggak tahu soal itu. Kami dari sisi KJRI hanya melihat pada saat yang bersangkutan datang untuk melapor dokumen, izin mau menikah, atau sudah ada masalah. Nah, itu baru kami tahu, oh yang bersangkutan ini kena masalah nih, gitu. Makanya kami sering mengingatkan kembali ke Bapak Ibu yang menikah dengan orang India, terutama perempuan ya, bahwa kalau bisa tolong dilapor, gitu. Tolong lapor setiap kali tiba di sini, kemudian ada apa-apa, itu dilapor ke kami. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya saya pun juga tidak bisa menjawab karena itu kembali ke pribadi masing-masing. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin dari Ibu Yulian yang sudah menikah, yang sudah punya pengalaman lebih banyak mungkin bisa share ke kami ya. Terima kasih, Bu Desi. Silakan Oke, Julian. terima kasih. Ya, kalau saya ditanya bagaimana menggunakan fasilitas beasiswa, ya itu hanya adalah salah satu cara mereka. Tapi kalau boleh saran, kalau misalnya memang bertemu dengan pria India, kalau memang berniat serius, undang datang ke Indonesia. Dia yang datang. Janganlah kita menjatuhkan harga diri kita dengan kita yang datang ke sana. Kita punya harga diri gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kalau memang menikah, kita kenalin dong dengan kita, apa maksudnya dengan pria, apa keluarganya. Jangan cuman, oke, saya sama dia aja. Enggak kayak gitu. Karena kita harus tahu apakah kita diterima. Karena ya itu tadi yang Miss Sanchali bilang bahwa ini adalah pernikahan dan apa namanya tuh kita harus mengikuti budayanya mereka. Jadi apakah kita sanggup untuk menerima budaya mereka? Itu kita harus tahu budaya India itu seperti apa. Ya, saya terus terang awal menikah itu masih buta sama sekali budayanya India. Ternyata begitu sampai sini, begini toh India. Nah, disitulah makanya kalau udah menikah, ada yang harus dikorbankan, ego dan acceptance, menerima bahwa oke, kita mau ngelanjut atau mau gimana gitu. Itu. Jadi pertama ajak undang ke Indonesia, jangan kita yang ke sana. Malu. Itu. Emang terus terang sih kalau orang India ini boleh dibilangin rata-rata kayak Sarukan, ganteng-ganteng gitu kan. Udah itu ditambah lagi mereka ini pinter sekali apa namanya untuk merayu. Dan itu yang membuat orang Indonesia ini terbuai sekali. Jangan mudah dirayu lah. Intinya begitu. Jangan mudah dirayu. Kalau memang serius, lu datang, habis itu baru gue berani datang. Kalau bisa, lakukan pernikahan di Indonesia. Kalau bisa. Dan bawa saksi dari sana. Itu lebih baik. Begitu, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuliani. The next question is for Mrs. Sajali. Mrs. Sajali, from your perspective, what are the biggest culture difference between, what is the biggest culture difference Indian women face when marrying someone from Indonesia? Sorry, it's not clear. Could you just repeat that once more, or is it written in the chat box? Repeat, from your perspective, what are the biggest culture difference Indian women face when marrying someone from Indonesia? Okay, so I think it would be the cultural difference. Of course, even though there are similarities, both the nations are mutually inspired, but there are
similarities, but the differences are cultural differences and very much language, because I personally work a lot on this um, uh, you know lack of knowing a particular language, because I am doing my PhD in Germany. I'm still not uh, proficient in the language, so I know that that can be quite an obstacle. And when you are when an Indonesian or an Indian, they're marrying each other, uh, a communication is needed. And even though I understand that probably the couple, the two of them, know can communicate in their way, but since marrying an Indian, and I'm sure, and I think whatever I've read up, the Indonesian family structure is also very family oriented. So it's not about just marrying the spouse, it's also about marrying the family. So there needs to be an exchange of uh, communication, and for that, knowing the language is very much needed. And the difference would be if there is a difference in religion. So I think one needs to understand the nitty-gritties of one particular religion in order to, uh, you know, truly understand and respect each other's way of living. So I think these are the challenges and the differences, in my opinion. Yeah. Thank you, Mr. Jolly, for your response. Selanjutnya ditujukan kepada Ibu Desi dan Ibu Yolani. Tanya-tanya dari Ibu Amanda, Jakarta. Calon suami saya adalah Hindustani, tinggal di Mumbai. Rencananya rencana awalnya adalah ini menikah di Mumbai. Namun situasi yang saya lihat saat ini, saya membuat rencana supaya kami menikah di Jakarta. Bisa yang tadi terus, calon suami saya untuk menikah di Jakarta, lalu menetap di Jakarta bersama saya dan keluarga beberapa bulan sampai situasi di India kembali aman. Kemudian bagaimana kalau bisa calon suami saya untuk menulis izin menikah di Indonesia. Terima kasih. Ibu Dodi, terlebih dahulu, bisa menjawab. Mohon Ibu Desi, suaranya tidak terdengar. Ya, siap. Mbak Dian, tadi pertanyaannya terkait yang menikah di India, namun karena situasi di India saat ini mengubah rencana untuk menikah di Jakarta ya? Benar. Ya. Oke, baik. Sebaiknya memang menikah di Indonesia, persyaratan menikah di Indonesia itu bisa dicek di KUA atau di catatan sipil dan juga di Kedutaan India di Jakarta untuk persyaratan dari calon suami warga negara India. Itu jawaban dari kami, Mbak. Ya, sisanya bagaimana Ibu? Ya, bisa ya, memang diminta di Kedutaan India di Jakarta. Mungkin Bu Yulani ada tambahan? Ya, seperti yang Ibu Desi sampaikan, bisa dicek di KUA atau di catatan sipil bila bukan beragama Islam dan di Kedutaan India. Tapi yang jelas memang pihak suami sebelum datang ke Indonesia itu harus menyiapkan afidavit yang menyatakan bahwa dia adalah single. Jadi sebaiknya dicek dulu, jadi jangan datang dulu, dicek dulu karena mengurus afidavit itu juga memerlukan waktu. Seperti kita pihak perempuan kan di KUA itu kan ada namanya surat persetujuan orang tua ya kalau nggak salah ya, seperti single kayak gitu ya. Nah sama halnya dengan India, mereka juga membutuhkan itu afidavit ini yang menyatakan bahwa dia single dan kalau nggak salah ada surat pernyataan dari orang tuanya bahwa mengizinkan seperti itu. Jadi dicek terlebih dahulu di KUA maupun di Embassy India di Indonesia. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Bu Yuliani. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nita. Saya sudah menikah dengan wanita negara India pada bulan April 2025 di bulan. Menurut sertifikat dari Civil Register telah terbit.
Satu, kami melakukan pernikahan kami di tempat-tempat di Indonesia agar terdata sah di Indonesia. Dan harapan prosedur berangkat pernikahan kami di kajian itu dan di Indonesia. Terima kasih. Ini bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, untuk Mbak Nita terkait dengan pertanyaan mengenai melaporkan pernikahan di Indonesia, silakan menghubungi KJRI untuk mendapatkan surat keterangan menikah yang akan kami keluarkan sebagai satu keperluan untuk pencatatan nanti pernikahan di Indonesia. Jadi kami silakan ke kantor Mbak atau untuk mendapatkan surat keterangan dimaksud. Nanti nomor hotline KJRI akan saya sampaikan di chat untuk bisa menghubungi langsung ke saya ataupun Mas Ahir. Baik, terima kasih Bu Desi. Ada pertanyaan mungkin Bu Yulani? Baik, pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ibu Wanji. Ibu, jika saya sudah mendapatkan informasi sebaiknya kepada kami itu bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Silakan Ibu Wanji menjawab. Halo Mbak, boleh diulangi pertanyaannya yang Jika saya sudah berbagi informasi pribadi kepada media online, langkah apa yang harus saya lakukan? jadi ibunya sudah membagikan informasi pribadinya dia begitu ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau sudah terlanjur memberikan informasi pribadi ke orang tersebut, sebaiknya langkah yang pertama harus dilakukan adalah di percakapan yang bukti percakapan selama ini itu harap di screenshot, itu nantinya akan dijadikan sebagai bukti, misalnya data pribadinya ibu itu disalahgunakan. Jadi itu di screenshot semua dan harap disimpan jangan sampai hilang. Kalau nanti sewaktu-waktu terjadi apa-apa, nah bukti-bukti itulah yang nanti akan menolong ibu di kalau dilaporkan di digital crime itu bisa menjadi salah satu bukti. Yang pertama itu. Terus yang kedua misalnya ini kan misalnya ini jangan sampai terjadi misalnya tadi data-data pribadi atau foto video itu udah disebarluaskan. Nah, itu nanti juga bisa sebagai laporan di India sendiri ataupun di Indonesia. Nah, itu dia masuknya ke cybercrime ya. Jadi nanti eh, yang bukti-bukti tadi disimpan dan di di apa sih namanya kayak kronologinya seperti apa ketika ibu menyampaikan data pribadi tersebut. Biasanya kan ada alasannya dia minta data pribadi itu untuk apa. Nah, alasan itu semoga nggak hilang chatnya, jadi itu bisa dipergunakan sih untuk bukti. Itu aja sih saran dari saya. Baik, terima kasih Bu Andi. The next question is Mrs. Sofiani. Are there specific Indian wedding tradition that might be difficult to adapt for Indonesian partners? Okay, I'll just read the question once. Are there specific Well, yes. Yeah. Okay. So, are there specific Indian wedding traditions that might be difficult to adapt for an Indonesian partner? Now, I guess we have to work on the word Indian because, like I said in the, presentation, that it could be a North Indian wedding, it could be a South Indian wedding, an East Indian. So, each and every, community has its own, uh, ritual and everything. So, depending on that, uh, again, whether it's an Indian, South Indian wedding or a North Indian wedding or a Bengali wedding, I'm from Bengal, uh, it will still be quite, I won't say difficult, but probably challenging because there are very many rituals to adapt to and go through. But that also depends on whether
the couple is choosing to opt for an out and out religious ceremony, and after that, how they are planning on structuring their family. So there are many couples who are not, you know, they don't practice a particular religion. They live in their own way. Of course, they adhere to certain um, you know the rules and regulations, but it doesn't have to be very rigidly a particular religion. So it depends on what that Indonesian Indian couple are choosing to opt for. So there's no but one Indian way of looking at weddings. So there are so many variations and so many different um, you know, cultural differences within India itself. So, but to answer the question, I think it will be challenging for anyone who is opting for an Indian wedding, whether it's a downright religious ceremony or just a civil marriage under the Special Marriage Act. It would still be challenging for anyone, I think. Yeah. Thank you, Mrs. Attorney. Berikutnya kepada Ibu Desi. Ibu, izin bertanya, jika kita sebagai orang Indonesia, kita ingin menikahi orang India, apa saja yang harus disiapkan dari segi batas dan lainnya, apalagi berbeda agama. Gimana Mbak? Jika kita sebagai orang Indonesia, bahwa ingin menikah dengan orang India, apa saja yang harus disiapkan dari segi batas dan lainnya, apalagi berbeda agama. Yang penting sih dari diri manusia. Syaratan pernikahan ya Mbak ya? Ya berarti Jadi, ada. menikahi orang India, apa saja dokumen yang harus disediakan dan apalagi beda beda agama gitu. Agama. Baik. Mungkin saya lempar dulu ke Bu Yulianti yang mungkin bisa memberikan jawaban dulu ya, yang sudah menikah, yang mungkin sudah melakukan persyaratan dokumen apa gitu. Karena kami biasanya dari KJRI itu setelah menikah, suatu sertifikat menikah itu yang kami legalisasi di sini Bu. Untuk persyaratannya kita kembalikan ke yang bersangkutan, yang pasti harus menerima surat keterangan dari Lurah, KTP, kemudian dokumen seperti paspor apa itu yang kami terima Bu. Tapi untuk detail pernikahan apalagi yang beda agama, ini Bu Yulianti bisa tambahkan ya. Mohon izin Bu. Silakan Yuliani. Oke, terima kasih. Sebenarnya juga saya kurang tahu kalau interfaith ya, karena kebenaran saya menikah satu agama. Cuman pada dasarnya sih yang jelas memang perlu ditanyakan kepada pihak Indianya sendiri, ya, penyelenggara pernikahannya, yaitu mungkin di kalau nggak salah itu di di pengadilan ya, kalau nggak salah itu di bawah pengadilan. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang jelas dari pihak kita itu tetap menyiapkan fotokopi paspor, yang jelas paspor kita. Terus udah itu surat single kita itu juga afidavit dari kita, dan mungkin ada surat pernyataan sendiri. Itu yang mungkin secara garis besar. Cuman detailnya seperti apa mungkin bisa ditanyakan langsung karena saya tidak menikah beda agama di India. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Ibu Yuliani. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Ibu Hairi. Tempatnya saya ingin melaporkan ke polisi di Indonesia bila saya mengalami tindak penipuan yang layak dan kejadiannya di India atau langsung ke KJRI atau KJRI. Ada itu lagi, dipersilakan. Untuk misalnya penipuannya, yang menipu adalah orang India, tapi penipuannya secara online begitukah? Atau ya kalau penipuannya secara online
itu sebenarnya bisa dilaporkan di kedua negara yang saya tahu, bisa dilaporkan di Indonesia juga bisa dilaporkan dari India. Nah, pengalaman saya yang pernah mendampingin ibu-ibu pernah ditipu dengan warga negara India itu bisa langsung dilapor kalau dari sisi India itu bisa dilaporkan di cybercrime di India itu ada di online websitenya. Itu nggak perlu datang ke kantor polisi tapi bisa didaftarkan di situ. Nanti di situ akan dimintain kronologinya seperti apa, terus bukti-bukti yang penipuannya misal uang berapa dan itu screenshotan data transfer diri dan lain sebagainya itu harus dipenuhi semuanya ataupun bisa datang secara langsung kalau nggak mau nunggu lama itu kalau di online biasanya membutuhkan waktu yang lama apalagi di Indonesia karena sudah lintas negara scamnya apa sih penipuannya jadi itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama jatuhnya ke international scam atau kayak cyber scam gitu, international cyber scam itu juga butuh waktu yang lama dari Indonesia sendiri. Kalau di India itu ibunya itu datang langsung ke Indianya, jadi mereka dia punya bukti buku tabungan, nomor rekening yang dia pakai untuk nipu, terus ibunya itu juga pintar, dia minta Aadhaar card sama paspor penipu, sama dia punya nomor telepon keluarganya. Dari empat bukti itu, empat data itu yang kita dapatkan, kita bawa ke Cyber Police India, itu bisa langsung diketahui di mana keberadaan si orang itu sekarang. Nah, dari situ kita langsung samperin ke polisi terdekat rumahnya itu sama pihak polisi itu langsung dipanggil untuk bertemu secara langsung karena ibu itu waktu itu tidak mau melakukan pelaporan tapi mereka mau ketemu dia mau ketemu sama penipunya karena kasusnya adalah pacarnya mantan pacarnya begitu jadi nggak tahu masih cinta atau apa, tapi dia minta ketemuan dulu dan berakhir damai membuat notaris itu pengalaman yang pernah saya eh, apa ya experience yang pernah mendampingin yang penipuan secara online seperti itu. Tapi kalau jangan harap uangnya bisa kembali itu sih itu akan sangat susah sih menurut saya karena penipunya sendiri juga bukan orang yang kaya jadi biasanya penipu-penipu itu menipu uangnya habis udah digunakan dan udah ketahuan dan biasanya minta ampunan makanya berujungnya pasti damai gitu. Jadi akan dikembalikan setelah berapa tahun. Nah, itu menurut saya tidak baik. Sebaiknya tetap dilaporkan di kepolisian di catatan kepolisian di India kalau dengan pelaporan itu Ibu punya kayak pelaporan ID setelah punya ID si orang yang nipu itu nggak akan nipu lagi karena sudah kapok sudah dilaporkan. Biasanya kalau di India kalau sudah dilaporkan itu akan mencari pekerjaan itu sangat susah sekali. Dan si penipu itu bilang sendiri dia sampai mohon ampun jangan dilaporkan karena masih muda. Kalau sudah terlapor di kantor polisi itu dimanapun di sektor apapun di India nggak bisa diterima untuk bekerja. Itu sih yang mm, s- pengalaman saya mendampingin em, ibu-ibu yang tertipu itu. Jadi sebaiknya yang langkah dilakukan segera dilaporkan sih entah itu di cybercrime di Indonesia ataupun di India. Oke, em, terima kasih Bu Anggi atas responnya. Em, Ibu Dianita memberitahu kalau rumahnya mati lampu, jadi saya gantikan sementara. Baik, pertanyaan selanjutnya, this questions to Miss Sanchali. What advice would you offer to Indonesian women or men considering marriage with an Indian partner? This questions from. I think I have already responded to that. Oh, okay, yeah, it's fine. Yeah, can I Go just, forward. Amanda had commented. Thank you, Amanda, for writing about the Bharat. But I'll just like to add that the Bharat, the procession of the groom on the horse, it's very disruptive, of course. But this is a North Indian wedding scene, and so when we talk about Indian wedding, it can be
quite misleading because there are so many other diverse, marriage traditions. But of course, each and every tradition has its own challenges. Like in the eastern side, um, marriages all over India, it kind of goes on for days, like 3 or 4 days. That itself is a challenge. But there are specific, traditions that could be very daunting for an Indonesian individual to practice or to adapt to. So yeah, the Bharat is one of the many, challenging traditions, but it's particularly of a North Indian wedding scene. But you're right. But it doesn't really apply to all other marriages in India. So they have their own different traditions. Uh, and like I said, it's vibrant, but it can be very complex and it can be very challenging. So, but thank you, Amanda. Okay, Anjali, thank you for your response. So next questions. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Yuliani. Berdasarkan pengalaman Ibu, bagaimana cara Ibu berkomunikasi sehari-hari dengan suami dan keluarga suami? Apakah Ibu menggunakan bahasa Inggris atau bagaimana, Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang jelas saya menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan suami. Dan ada satu rule yang suami saya buat untuk saya adalah tidak perlu belajar bahasa Hindi. Jadi seluruh keluarga dipaksa untuk berbicara dengan saya menggunakan bahasa Inggris. Karena menurut beliau, begitu saya bisa berbicara Hindi dengan lancar, akan terjadi banyak seperti apa ya, chaos ya di dalam rumah tangga. Dan saya pahamin setelah 5 tahun menikah dengan beliau. Jadi bisa bilang minta maaf ya, karena orang India itu suka gosip sebenarnya, suka gosip antara perempuan. Dan suami saya itu tidak ingin banyak berita-berita yang sebenarnya tidak bagus untuk saya itu sampai ke saya, gitu loh, yang akan yang bisa membuat pernikahan saya dengan suami saya itu goncang. Jadi sebaiknya saya tidak belajar bahasa Hindi, sehingga orang yang ingin bergosip, ingin ngasih tahu ini, ngasih tahu itu tuh nggak sampai di kuping saya. Dan ya secara pelan-pelan sih, sedikit-sedikit ya pasti akan menjadi bahasa Hindi itu akan lekat di otak saya. Ya, jadi bahasa yang saya gunakan adalah bahasa Inggris, dan suami saya sudah menegaskan ke seluruh keluarga dan komunitinya dia bahwa dia tidak akan pernah belajar bahasa Hindi. Ini yang saya bilang, carilah suami yang dapat berada di sisi kita, yang dapat membela kita, karena tanpa dia kita itu akan benar-benar akan sulit gitu loh untuk beradaptasi. Karena yang akan mengajari kita beradaptasi adalah pasangan kita. Ya, kalau tanpa dia itu ibaratnya culture-nya India itu akan berat kita jalani, itu sih. Jadi kalau ditanya ya saya menggunakan bahasa Inggris, cuman ya sedikit-sedikit saya mulai menggunakan bahasa Hindi sehari-hari, tapi yang sangat-sangat ringan gitu. Dan itu beliau selalu mengingatkan tidak perlu. Dan saya mengikuti. Nah, demikian, terima kasih. Baik, Ibu Yulian, terima kasih atas responnya. Pertanyaan terakhir, jika tidak ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, kepada Ibu Desi, mungkin tadi Ibu sudah menjelaskan, tapi saya datang terlambat. Izin bertanya, Ibu, apa yang saya lakukan jika saya mengalami kekerasan atau penipuan di India? Apakah saya bisa datang ke KJRI atau bagaimana, Ibu? Terima kasih. Izin menjawab, Bu, apabila terjadi kekerasan dan penipuan, seperti sudah disampaikan di paparan saya tadi, KJRI memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Jadi kami membuka pintu itu untuk datang dan melapor bila perlu. Jika itu kasusnya sudah kasus berat, dikategorikan kasus berat, KJRI juga akan siap untuk memulangkan yang bersangkutan. Ini itu jawaban dari saya.
Oke, baik. Em, Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak dan rekan-rekan semua. Baik, baiklah kita sudah di penghujung acara, tidak terasa ya Ibu dan Bapak dan rekan-rekan semua. Dan saya mewakili Ibu Dianita sebagai moderator yang saat ini situasinya mati lampu di rumahnya. Saya mewakili beliau untuk menggantikan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam perkawinan campuran Indonesia dan India. Diskusi online ini diharapkan menjadi sarana yang sangat bermanfaat dan juga informatif untuk memperkuat pemahaman, memberikan solusi praktis, serta membangun solidaritas di antara pasangan kawin campur Indonesia-India ataupun warga negara Indonesia yang sekarang tinggal di India. Diskusi online ini juga merupakan bagian dari advokasi perempuan Indonesia dalam pernikahan campuran dan peningkatan informasi dari produk buku perkawinan campuran yang pernah diterbitkan Ruanita Indonesia pada tahun 2002 yang lalu. Dari diskusi hari ini, Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, kita belajar banyak tentang pengalaman nyata dalam perkawinan campuran, memahami aspek hukum dan budaya, serta pentingnya kewaspadaan dalam relasi daring lintas negara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Konjen RI di Mumbai, Bapak Edi Wardoyo, Ibu Desi, dan staf KJRI Mumbai, Ibu dan Bapak di sana, Ibu Yulian, Ibu Anggi, dan juga my college, Miss Sancali, dan juga Ibu dan Bapak dan rekan-rekan semua yang telah hadir dan memberikan dukungan dalam diskusi daring atau diskusi online pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Kami juga menghimbau kepada ibu bapak dan rekan-rekan semua untuk dapat mendukung kami dengan follow, like, subscribe saluran media sosial Ruanita dan menjadikan Ruanita sebagai ruang kolektif digital dan komunikasi untuk kita yang sedang berada di perantauan. Sampai jumpa di acara Ruanita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat buat kita semua. Terima kasih.